Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Atik Story. Kali ini kita akan membahas perangkat yang saya gunakan untuk merekam instrumen yang biasanya saya gunakan di channel-channel saya, GoProTime maupun yang lain, yaitu yang bernama sound card atau bisa disebut dengan audio interface atau bisa juga disebut dengan converter. Dan yang paling populer adalah biasanya disebut dengan sound card. Di depan saya sudah ada dua buah sound card, yang satu merek Focusrite, tipenya saya lupa. Yang jelas ini, yang kedua adalah yang agak besar sedikit, merek Steinberg UR824. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, kenapa kita harus punya sound card? Kenapa kalau rekaman itu wajib punya sound card? Tidak hanya di komputer, tapi juga di handphone juga pakai sound card. Karena di komputer itu sekarang tidak memiliki jack input audio. Beda sama laptop zaman dulu atau komputer zaman dulu, itu ada yang namanya input audio. Kalau di laptop sekarang, di sini sudah pegang laptop yang zaman sekarang. Ini kita lihat di sini lubangnya. Di sini cuma ada satu lubang speaker output. Jadi tidak ada lubang yang lain, cuman hanya satu lubang output. Nah, kalau zaman dulu sebelum saya mengenal sound card, itu saya gunakan line input ini untuk ngerekam audio. Jadi zaman dulu saya belum tahu sound card. Jadi saya gunakan itu, cuman di situ hanya ada dua track, yaitu stereo ya, LR. Nah, itu saya gunakan zaman dulu. Kalau sekarang itu nggak bisa. Komputer nggak menyediakan jack input untuk ngerekam audio dari luar. Nah, untuk itu di zaman sekarang ini, kalau menurut saya itu wajib menggunakan sound card. Sound card yang bagaimana yang harus kita miliki? Nah, ini tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Kalian butuh berapa track untuk merekam suatu instrumen. Kalau cuma hanya dua, misalkan kalian ngerekam akustik sama vokal, itu cukup 2 channel saja. Nah, di depan saya ini ada sound card dari Focusrite. Ada 4 lubang, artinya ada 4 track input. Kita bisa mengetahui 4 track, yaitu ini kita lihat ada jumlahnya ada 4. Intinya kalau kita punya 4, otomatis kita bisa merekam 4 instrumen sekaligus. Nanti akan dipecah di software DAW. DAW itu singkatan dari Digital Audio Workstation. DAW ini merupakan program atau software yang memiliki format sistem desain untuk recording dan playing back digital audio. Jadi istilahnya apa ya, software untuk rekaman lah. Jadi kalau kita masuk di software DAW itu, kita bisa memisah antara instrumen. DAW ada macam-macam, ada Cubase, ada Nuendo, ada Pro Tools, ada Studio One. Nah, yang biasanya saya gunakan yaitu Studio One. Oke, biar kalian tidak bingung, saya ajak kalian langsung saja masuk ke dalam software DAW. Kebetulan DAW yang saya pakai yaitu Studio One. Oke, di sini kita lihat banyak sekali track ya. Ini ngerekamnya kalau nggak salah 2 track kalau nggak salah sih dulu. Jadi perbedaannya kalau kita punya sound card cuma 2, itu artinya kita bisa ngerekam cuman satu persatu. Misalkan kendang dulu, yang kedua bass dulu dan sebagainya. Tapi kalau kita punya sound card yang inputnya banyak, otomatis kita bisa ngerekam dari semua track ini secara bersamaan. Jadi kayak live orkes gitu. Nah, ini kelebihannya kalau kita ngerekam per track itu seperti ini, lihat. Ini ada dot, ini dot ya, ini taknya di sebelah mana ini taknya. Nah, taknya 2. Ini bisa kita edit, kita bisa EQ, kita bisa mixing sesuka kita. Jadi tanpa mengganggu yang lain. Misalkan kendangnya yang salah ya, kendangnya yang kita rubah seperti itu. Kenapa sih harus dipisah instrumennya? Karena biar kita lebih mudah untuk mengeditnya, untuk memixingnya. Misalkan ada drum, snare-nya ada yang nggak terpukul, nah itu bisa kita tambahkan snare-nya doang, yang lain tuh nggak usah. Itu kelebihannya kalau kita pakai DAW. Sound card ini ada banyak macamnya ya. Yang kita bisa bedakan adalah merek dan track input. Misalkan yang jelaskan tadi, yaitu di sini di Focusrite tadi, ini jumlahnya 4, artinya kita bisa merekam 4 instrumen sekaligus. Dan yang di sebelah saya ini adalah Steinberg, jumlahnya 8. Artinya kita bisa merekam 8 instrumen sekaligus. Dan banyak lagi yang lainnya.
Sekarang juga ada soundcard yang bentuknya mixer yang sekaligus soundcard juga ada. Jadi mixer itu bisa langsung sekalian misah atau memecah track yang ada dan kita bisa edit di software DAW tadi. Multitrack, apa itu multitrack? Multitrack ya saya jelaskan tadi, kita bisa merekam secara bersamaan dengan jumlah yang banyak instrumen yang masuk, kita bisa rekam bersama-sama dan bisa misah satu persatu. Itu kalau 8 channel ini cukup apa enggak? Nah, ini tergantung buat kalian. Kalau buat orkes ya kurang ya, karena cuma 8. Ini saya sarankan buat kalian yang mau beli soundcard, kalau bisa, sekarang kan udah teknologi canggih ya, teknologi berkembang, kalian mending beli mixer yang ada soundcardnya saja, atau mixer yang bisa dikonek ke komputer. Itu lebih praktis, karena kita tidak perlu membawa soundcard yang banyak. Cukup satu mixer aja itu. Kenapa saya nggak beli yang mixer aja? Karena dulu belum keluar bro. Dulu yang keluar cuman ini ya saya maksimalkan alat yang ada aja. Kalau kalian sudah terlanjur beli yang 8, pengen nambah lagi. Nah, kalian bisa beli alat tambahan namanya adat. Ini bentuknya adat. Ini bukan soundcard ya. Ini saya beli harganya sekitar 2,5 juta kalau dulu, zaman dulu. Dari produk dari Behringer. Nah, ini ada. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini, di atasnya. Ini tidak bisa berdiri sendiri, ini harus ada soundcard yang bisa mendukung yang di atas ini. Yaitu namanya kabel adat. Nah, kalau kita sudah mempunyai 2 alat ini, otomatis kita sudah punya 16 track input. Tidak semuanya soundcard bisa support sama alat ini, ya. Tidak semuanya soundcard. Tanda yang bisa kalian perhatikan pada saat membeli soundcard adalah colokan adatnya. Kita buat contoh yang ini aja. Lihat, tolong di zoom, terus. Nah, ini ada optical adat. Nah, ini bisa kita jumper ke alat yang tadi. Ke ada 8000. Alat ini tadi namanya ada 8000 ya. Ultra Gen Pro 8 digital ada 8000. Jadi kita bisa jumper ke sini, jumlahnya bisa menambah banyak. Kalau ini yang Steinberg ini bisa sampai 24 channel. Kita bisa lihat di sini, di baliknya sini. Nah, ini ada adat. Jadi kalian kalau beli soundcard, kalian perhatikan ini. Semakin banyak adatnya, semakin banyak track yang bisa di jumper. Kalau merek yang lain nggak tahu, kalian lihat aja colokan adatnya itu ada berapa. Kalau ada 1 berarti bisa untuk satu ini. Kalau 2 bisa untuk 2. Nanti bisa kalian lihat di software DAW-nya itu support sampai berapa. Tentunya juga pakai kabelnya yang ada juga, kabel optik. Untuk menyambungkan antara soundcard dan ultra gain-nya tadi. Ada juga yang menanyakan, nah kalau mengambil dari mixer gimana? Mengambil dari mixer multi-track. Nah, mixer ini harus support namanya direct out. Per channelnya itu ada colokan namanya direct out. Nah, itu bisa kalian jumper atau kalian ambil jack pons untuk dimasukkan ke sini satu persatu, sejumlah instrumen yang diperlukan. Kalau punya saya ini bukan direct out asalnya, ini inset, cuman teman saya ini saya suruh bongkar, saya suruh modif menjadi direct out, karena bagi saya inset untuk rekaman itu nggak perlu menurut saya. Jadi teman saya itu memodif inset itu menjadi direct out. Kita colokin lewat inset itu bisa, cuman tone-nya nggak ikut. Misalkan kayak low-nya kita tambahin itu nggak ngaruh di software DAW, itu nggak ngaruh, tetap flat di situ. Jadi harus dirombak atau dimodif menjadi sedemikian rupa biar saya bisa merekam tune yang ada di mixer itu. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian punya pertanyaan lain tentang hal yang saya jelaskan tadi, kalian bisa tambahkan di komentar. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di next video. Wassalam.